Bayangkan sebuah perahu tanpa kemudi melaju di lautan luas tanpa arah yang jelas. Atau sebaliknya, sebuah peta tanpa perahu hanya berisi petunjuk tetapi tak bisa membawa kita ke tujuan. Begitulah hubungan antara akal dan wahyu. Akal adalah perahu yang membawa kita mengarungi kehidupan, tetapi wahyu adalah peta yang memastikan kita tidak tersesat. Namun, sejak dulu, perdebatan antara akal dan wahyu selalu menjadi topik panas. Ada yang mengatakan agama seharusnya mengikuti logika manusia, sementara yang lain berpendapat bahwa akal harus tunduk sepenuhnya pada wahyu. Tapi benarkah keduanya harus bertentangan? Ataukah ada jalan tengah yang lebih harmonis? Mari kita selami lebih dalam. Akal adalah anugerah yang harus digunakan dalam Islam. Akal dipandang sebagai anugerah terbesar dari Allah. Tanpa akal, manusia tidak bisa membedakan baik dan buruk. Bahkan Al-Quran seringkali menyuruh manusia untuk berpikir. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci? QS Qiyas Muhammad 24. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak pernah melarang penggunaan akal. Sebaliknya, Islam justru mendorong manusia untuk berpikir kritis, namun ada batasnya. Akal manusia, sebagaimana canggihnya, tetap memiliki keterbatasan. Misalnya, bisakah kita mengetahui bagaimana kehidupan setelah mati hanya dengan akal? Bisakah kita memahami hakikat surga dan neraka hanya dengan logika? Disinilah wahyu berperan. Wahyu cahaya di tengah kegelapan. Jika akal adalah perahu, maka wahyu adalah cahaya yang menerangi jalannya. Wahyu datang dari Allah yang Maha mengetahui segalanya. Ada hal-hal yang tidak bisa dijangkau akal manusia, dan disitulah wahyu memberikan jawaban. Misalnya, konsep ketuhanan. Bisakah manusia sepenuhnya memahami bagaimana sifat Allah dengan akal semata? Tentu tidak. Allah berfirman, Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan Dia dapat melihat segala sesuatu. QS Qul Al-An'am 103, akal bisa memahami bahwa alam semesta ini memiliki pencipta. Tetapi bagaimana hakikat penciptaan itu? Bagaimana Allah mengatur segalanya? Itu di luar jangkauan akal manusia. Disinilah keseimbangan terjadi. Akal digunakan untuk memahami wahyu, tetapi akal juga harus tunduk pada wahyu ketika ada hal yang tidak bisa dijangkau. Ada banyak contoh di mana akal dan wahyu saling melengkapi. Misalnya dalam ilmu pengetahuan. Dulu, banyak orang meragukan bahwa langit itu mengembang, tetapi Al-Quran telah menyebutnya sejak dahulu. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. QS Qaus Az-Zariyat 47, sains baru membuktikannya belakangan ini, tetapi wahyu telah lebih dulu mengungkapnya. Begitu juga dalam hukum Islam. Ada banyak hukum yang awalnya dianggap tidak masuk akal, tetapi setelah dikaji lebih dalam, justru terbukti bermanfaat. Misalnya, larangan riba dalam Islam. Awalnya banyak orang berpikir bahwa bunga dalam transaksi keuangan itu wajar. Tetapi sekarang dunia ekonomi mulai memahami bahwa riba bisa menciptakan ketidakadilan dan ketimpangan sosial. Artinya, wahyu bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan akal. Wahyu justru membantu akal memahami hal-hal yang lebih luas. Ketika akal tanpa wahyu dan wahyu tanpa akal, mari kita coba dua skenario ini. Pertama, apa yang terjadi jika manusia hanya mengandalkan akalnya tanpa wahyu? Sejarah telah menunjukkan bahwa banyak pemikiran manusia yang berubah-ubah. Dulu, manusia percaya bahwa bumi adalah pusat alam semesta, tetapi kemudian terbukti salah. Tanpa wahyu, manusia bisa tersesat dalam teori yang terus berubah. Lalu bagaimana jika wahyu tanpa akal? Maka agama akan berubah menjadi dogma yang kaku. Padahal, Islam bukan agama yang kaku, tetapi agama yang menuntut pemahaman mendalam. Oleh karena itu, kita butuh keduanya.
Akal harus digunakan untuk memahami wahyu, tetapi wahyu juga harus dijadikan pedoman bagi akal. Hal ini mengajarkan kita bahwa tidak ada pertentangan antara akal dan wahyu. Keduanya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Akal membantu kita memahami wahyu, dan wahyu membimbing akal agar tidak tersesat. Sekarang, pertanyaannya adalah, sudahkah kita menggunakan akal kita dengan benar? Sudahkah kita memahami wahyu dengan sepenuh hati? Karena pada akhirnya, keseimbangan antara akal dan wahyu adalah kunci untuk memahami Islam yang sejati.